Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan masalah kami dengan baik, insyaallah. Dan salawat serta salam buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penggulung tikar-tikar kemunafikan dan yang membentangkan permadani-permadani keislaman. Baik, langsung saja kita masuk materi. Yang pertama, pengertian agama dan masyarakat. Agama ini berasal dari kata Sanskerta, bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata a atau tidak dan gama yang berarti kacau. Jadi agama adalah peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan serta mengantar mereka hidup dalam keteraturan dan ketertiban. Selanjutnya masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Jadi manusia ini diartikan sebagai sekelompok manusia, ya, sekelompok manusia. Mengarah ke materi selanjutnya, ini fungsi agama dalam masyarakat. Di sini materi intinya. Pertama, fungsi agama dalam masyarakat itu yang pertama yakni sebagai pembimbing dalam hidup. Maksudnya di sini adalah pengendali utama kehidupan manusia adalah kepribadiannya. Kepribadiannya itu adalah yang menjadi pengendali utama dalam kehidupan manusia, yang mencakup segala unsur pengalaman, pendidikan dalam keyakinan yang didapatkan sejak kecil. Apabila dalam pertumbuhan seseorang terbentuk suatu kepribadian yang humoris, di mana segala unsur pokoknya terdiri dari pengalaman yang menenteramkan jiwa, maka dalam menghadapi dorongan baik yang bersifat biologis ataupun rohani dan sosial akan mampu menghadapi dengan tenang. Yang kedua, fungsi agama dalam masyarakat yang kedua adalah penolong dalam kesukaran. Maksudnya di sini adalah orang yang kurang yakin akan agamanya atau lemah imannya akan menghadapi cobaan, kesulitan dalam hidup dengan pesimis. Bahkan mereka akan cenderung menyesali hidup dengan berlebihan dan menyalahkan semua orang. Beda halnya dengan orang yang beragama dan teguh imannya. Orang yang seperti ini akan menerima setiap cobaan dengan lapang dada. Selanjutnya yang ketiga, fungsi ketiga dalam fungsi masyarakat dalam agama adalah ketiga ini penetralan batin. Fungsi yang ketiga ini adalah penetralan batin. Maksudnya di sini adalah jika orang yang tidak percaya akan kebesaran Tuhan dan tidak peduli orang kaya apalagi miskin, pasti akan selalu merasa gelisah. Mengapa? Karena orang yang kaya akan takut kehilangan kekayaannya yang akan habis atau dicuri oleh orang. Di situ penetralan batin berfungsi di situ. Lain lagi orang miskin. Di sini lebih parah lagi orang miskin, karena selalu merasa kekurangan, bahkan cenderung tidak mensyukuri hidup dan lain halnya dengan orang yang beriman. Tebal akan gelisah memikirkan harta kekayaannya. Yang selanjutnya, fungsi yang selanjutnya ini adalah pengendali moral. Setiap manusia yang beragama itu yang beriman akan menjalankan setiap ajaran agamanya. Terlebih dalam ajaran agama Islam, akhlak amat sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi dalam Islam. Pelajaran moral dalam Islam sangatlah tinggi. Dalam Islam diajarkan untuk menghormati orang lain. Akan tetapi sama sekali tidak diperintahkan untuk meminta dihormati.
Islam mengatur hubungan orang tua dan anak begitu indah. Islam juga mengatur semua hal yang berkaitan dengan moral, mulai dari berpakaian, berperilaku, bertutur kata, hubungan manusia dengan manusia, hablum minan nas atau hubungan sosial. Nah, selanjutnya fungsi agama untuk agama itu sendiri. Nah, jika menanyakan fungsi sesuatu yang sama atau dari sumber yang sama, misal fungsi A untuk A, nah, maka itu akan membingungkan, tetapi kita bisa kiaskan seperti apa fungsi asap untuk api. Manfaat maka bisa ditarik kesimpulan fungsinya asap sebagai penanda bahwa api itu ada, dan ini pun bisa masuk ke dalam sebab akibat. Jika ada sebab maka pasti ada akibat. Jadi fungsi, kegunaan, tujuan itu manfaat atau hasil. Nah, bisa juga diibaratkan umat atau penganut dengan agama. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa umat atau penganut adalah penanda bahwa agama itu ada. Nah, sebuah agama tidak akan bisa disebut sebagai agama jika tidak ada penganutnya. Nah, ya baik, mungkin sampai disitulah penjelasan materi dari kami. Kami dari kelompok 1 memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam pemaparan materi dari kami atau pribadi saya sendiri selaku perwakilan dari kelompok 1 ini. Jadi kami akhiri dengan ucapan minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.